Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan materi SIM mengenai infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Aningsih dengan NIM 0022 dan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Diakan Sarona dengan NIM 0054. Perkenalkan, nama saya Garlina Jwadiviana dengan NIM 0050. Perkenalkan, nama saya Karin Fitriani dengan NIM 0074. Perkenalkan, nama saya Dira Suryani Dias dengan NIM 0015. Yang pertama, infrastruktur TI dan komponennya. Infrastruktur TI serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Infrastruktur TI meliputi investasi dan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan, seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Komponen infrastruktur: perangkat lunak, perangkat keras dalam komputer, aplikasi perangkat lunak, platform internet, platform jaringan atau telekomunikasi, manajemen dan penyimpanan data, layanan konsultasi dan integrasi sistem. Yang kedua, tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur TI, yaitu ada 5. 1. Era mainframe umum dan komputer mini dari 1959 hingga sekarang. Era PC dari 1981 hingga sekarang. Era klien dan server dari 1983 hingga sekarang. Yang keempat, era komutasi internet perusahaan dari 1992 hingga sekarang. Dan yang terakhir, era komutasi cloud dan mobil dari 2000 hingga sekarang. 3. Platform digital mobile, smartphone, dan tablet menjadi alat penting untuk akses internet dan bisnis. Konsumerisasi IT dan buyout. Perusahaan harus mengelola perangkat dan layanan IT yang digunakan oleh karyawan. Komputasi jaringan menghubungkan komputer dalam jaringan untuk berbagai sumber daya. Virtualisasi memaksimalkan sumber daya komputer dengan akses tanpa batas geografis. Cloud computing, layanan penyimpanan dan pemrosesan data berbasis internet. Green computing, mengurangi dampak lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan. Prosesor hemat energi, prosesor yang efisien dalam penggunaan daya. Komputasi otonom, sistem komputer yang bekerja secara mandiri. Yang keempat, tren platform terkini untuk perangkat lunak. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh komunitas global telah terbukti handal dan diterima luas dalam industri. Yang kedua, Java, HTML, dan HTML5. Java menjadi pemimpin dalam pengembangan web dan aplikasi, sementara HTML dan HTML5 memungkinkan konten multimedia dan interaktivitas dalam situs web. Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan mengacu pada pertukaran informasi antar sistem melalui standar bahasa web yang bersifat universal. Dan yang terakhir, layanan alih daya lunak dan cloud service, termasuk perangkat lunak terintegrasi, alih daya perangkat lunak, dan layanan berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional perusahaan. Yang kelima, tantangan mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen, yaitu suatu tantangan dari manusia, permasalahan ketika merencanakan infrastruktur TI dalam organisasi di mana CEO jarang ikut membantu. Solusinya yaitu 1. Merencanakan infrastruktur secara menyeluruh. Yang kedua, memaksimalkan reuse komponen infrastruktur SDM. Terus tantangan dari teknologi yaitu serangan ransomware sebagai bencana modern yang sering terjadi. Solusinya yaitu 1. Memilih teknologi yang tepat. 2. Infrastruktur manajemen yang aman dan terlindungi. Yang ketiga, tantangan dari lingkungan, yaitu kurangnya integrasi dan kebebasan karena vendor. Solusinya yaitu membuat platform yang netral terhadap vendor.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.